Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahmani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian serial Tibbun Nabawi dengan pembahasan yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, pembahasan khusus 17 tahun ke atas, ya, yaitu hubungan intim atau bimbingan Islam dalam hubungan intim dan menurut kedokteran Arab klasik. Banyak sekali pembahasan-pembahasan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah terkait aktivitas manusia, terkait dengan hubungan intim, terkait dengan pasutri. Dan kalau kita lihat sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam apa? Ahsani taqwim. Dalam keadaan ahsani taqwim, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dan kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ay ahsanul qamah was surah, yaitu betul-betul dalam kondisi sesuai dengan tugasnya yang sempurna dari apa? Organ tubuh kita. Betul-betul sempurna. Allah ciptakan kita wujudnya sempurna, organ-organ juga sempurna. Coba kalau kita tadabburi, jantung kita Allah ciptakan dari kita di dalam perut ibu, umur 4 pekan jantung kita Allah cipta. Kemudian sekitar 12 pekan baru terdengar suara keras sekali, denyut jantung. Sampai detik ini jantung kita gak pernah istirahat total, adanya istirahat sebagian, ya. Dan coba kalau kita bayangkan kita tidur nyenyak, dan itu hukum asalnya, kita tidur nyenyak. Kalau ada orang tidur di awal malam bangun pipis, BAK, berarti dia nggak sehat. Kenapa? Allah ciptakan kita dalam kesan ahsanul taqwim, ya, fi ahsani taqwim. Kemudian, ya, makan. Harusnya makan kita nggak ada namanya keluhan kolesterol, asam urat, kencing manis, sakit mah, darah tinggi. Kenapa? Allah ciptakan kita fi ahsani taqwim, sempurna. Yang bikin sakit ya kita sendiri. Ya, makanya sebagaimana disebutkan, ya, definisi sehat itu enak makan, enak tidur, enak perasaan. Katanya enak makan, tapi harus minum obat sakit mah, ya namanya nggak sehat. Ya, berarti nggak sehat. Katanya saya sehat, tapi harus minum obat kolesterol, obat darah tinggi, berarti apa? Nggak sehat. Karena Allah ciptakan kita fi ahsani taqwim, tanpa minum obat kita sehat-sehat saja. Naam. Ya, tidur juga demikian. Kita tidur, Rasulullah tidur di awal malam, bangun tengah malam atau setelahnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan fi ahsani taqwim. Kalau tidur pipis terus, berarti ginjalnya bermasalah. Berarti nggak sehat, nggak nyenyak tidurnya. Rasulullah juga demikian. Kadang Rasulullah juga sedih. Tapi Rasulullah punya manajemen konflik. Gimana cara mengatasi sedih? Ya. Nah, bagaimana mengatasi sedih? Harus move on dari rasa sedih. Sudah diajarkan Nabi SAW. Kalau perasaan nggak enak, berarti juga dia nggak sehat. Kalau sudah sedih, tensi naik, sulit tidur, badan kurus, rambut beruban, ya, kemudian kencing manis, ya, kemudian kulit keriput dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nggak cepat move on. Allah ciptakan apa? Fi ahsanit taqwim. Termasuk
ketika hubungan intim Allah ciptakan semuanya itu fi ahsani taqwim. Ya. Makanya hubungan intim juga demikian, nggak boleh ekstrim kanan, nggak boleh ekstrim kiri. Ya, kalau ekstrim kanan, ekstrim kiri, ahsani taqwim yang Allah ciptakan akhirnya bisa keluar dari garisnya. Dia punya masalah kesehatan. Ya, punya masalah kesehatan dalam hal seperti ini. Berarti apa? Berarti kita yang salah polanya. Ima pola salah, ima makanan yang dipilih juga salah, ya. Ima frekuensi juga salah dalam hubungan intim. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum masuk dalam pembahasan ini pasti akan didapati kalimat-kalimat yang sensitif, ya. Kalimat yang sensitif, wajar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak malu untuk apa? Memisalkan, ya, menjadikan permisalan semisal lalat atau nyamuk, ya, atau yang di atas mereka. Allah enggak malu. Nah, kenapa? Manusia lemah untuk menciptakan lalat yang hina saja, manusia lemah. Dan Allah enggak malu. Ya. Allah juga berfirman, "Fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq." Dalam surat Al-Ahzab ayat 53 Allah berfirman, ya. Allah berfirman, "Wallahu la yastahyi minal haqq." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari apa? Dari perkara al-haq. Ya. Dan masalah materi atau teori yang akan kita sampaikan, pembahasan yang akan kita sampaikan adalah pembahasan yang mungkin sebagian orang malu. Tapi kalau nggak dibahas, manusia akan terjatuh dalam malapetaka. Makanya perlu untuk disampaikan, nggak usah malu. Nah, juga dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menyebutkan bahwasannya tafsir dari surat Al-Ahzab ayat 53 ini, ay la yatruku ta'dibakum wa bayanal haq hayyan. Tafsirnya adalah, yaitu Allah tidaklah membiarkan pemberian pelajaran kepada kalian, ya, dan penjelasan al-haq dengan malu, nggak ada. Allah nggak akan biarkan. Juga Nabi SAW juga bersabda semisal dengan ayat ini, innallaha la yastahyi minal haq la ta'tun nisa fi adbarihinna. Nabi juga bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah malu dari perkara al-haq. Ya. Kemudian janganlah kalian kaum laki-laki mendatangi wanita dari lubang duburnya. Dari lubang duburnya. Di sini pertama disebutkan dubur. Itu perkara yang aib, hukum asalnya. Tetapi ketika perlu disampaikan, coba kalau Rasulullah nggak menjelaskan berapa banyak umatnya akan mendatangi istri-istrinya melalui lubang duburnya. Ya. Kalau dari arah dubur, jika dubur diartikan dari arah belakang, mendatangi farjul mar'ah, permisi kemaluan wanita, tapi dari arah belakang, itu sah-sah saja. Tapi kalau dubur diartikan dubur adalah lubang anus, maka itu haram, dosa besar. Ya, coba kalau seandainya Rasulullah nggak menjelaskan, berapa orang akan terjerumus dalam perkara dosa besar. Ya, hadis ini riwayat Imam Ahmad, juga Tirmidzi dan Ibnu Majah, ketika ada seorang wanita Ansariyah ini minta fatwa kepada Nabi, ada seorang suami mereka ingin minta izin kepada istrinya untuk mendatangi istrinya melalui lubang duburnya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah hadis yang ini. Ya, Allah nggaklah malu. Ya, jangan datangi wanita dari lubang duburnya. Lubang dubur bukan tempat ilaj. Ya, ingat ada ilaj. Kalau ilaj itu pakai ain, artinya apa? Obat. Tapi kalau ilaj pakai hamzah, artinya lain lagi. Artinya senggama atau jima. Ya, dan lubang dubur bukan untuk senggama. Karena itu keluar dari fitrah.
Coba antum bayangkan bagaimana anatomi, permisi, kemaluan wanita dan lubang dubur. Beda. Allah ciptakan manusia dengan fitrah yang seperti ini. Makanya kalau ada wanita yang hamil kemudian melahirkan, permisi akramakumullah, sampai otot-otot di jalan rahim kaum wanita bisa membesar elastis sampai 200%. Bayangkan. Dubur bisa seperti vagina. Dubur bisa seperti kemaluan wanita? Gak bisa. Makanya kalau ada orang-orang yang permisi gigolo, homoseks, mereka melakukan hubungan sama jenis laki-laki dengan laki-laki ataupun laki-laki dengan wanita tapi melalui lubang duburnya, akramakumullah, apa yang terjadi? Permisi, dubur itu seperti corong. Kenapa? Karena dia nggak elastis, dia nggak dicipta seperti kemaluan wanita. Dia seperti corong, kemudian najisnya juga kena kemaluannya, lawan jenisnya atau sama jenisnya, kemudian yang seperti corong tadi tidak kembali lagi, gak elastis. Dan sarafnya, sphincter anusnya, pintu untuk buka nutupnya, sarafnya sudah rusak. Sehingga apa? Keluar, artinya apa? Keluar feses tanpa terkendali. Subhanallah, najis. Demikian, kalau mereka menyelisih fitrah, mereka menyelisih fitrah, permisi, yang didapati oleh mereka, orang-orang homoseks. Karena Allah ciptakan, permisi, kemaluan wanita, akramakumullah, Allah ciptakan kemaluan wanita itu ada kelenjar, namanya kelenjar Bartolini. Kelenjar ini membantu untuk mengeluarkan cairan yang membuat keluar pelumas dari kemaluan wanita. Sehingga ketika ada sesuatu asing yang masuk, katakan pasangan lawan jenisnya, ya, yang halal, karena sama-sama suka dan halal, ya, maka cairan Bartolini akan keluar, membasahi. Sehingga apa? Tidak jadi atau tidak terjadi perlecetan di alat vital kaum wanita. Dan pada kaum laki-laki ada kelenjar yang dinamakan kelenjar prostat. Dia juga mengeluarkan cairan yang tujuannya adalah untuk menjadikan saluran tadi licin bagi kaum laki-laki dan melindungi sperma biar gak rusak. Subhanallah. Bagaimana Allah ciptakan anatomi fisiologi kaum laki dan wanita? Ya. Sehingga orang-orang ahli forensik, orang-orang yang mereka meneliti, ya, orang-orang yang melihat kasus wanita biasanya, permisi akramakumullah, diperkosa apa enggak diperkosa, dilihat dari kondisi seperti ini. Kalau ada wanita mengaku saya sudah diperkosa sama si fulan, dicek dulu sama dokternya. Ya, dicek dulu sama dokternya, dicek. Setelah dicek, ternyata di alat vital kaum wanita sama sekali nggak ada lecet. Kalau nggak ada lecet, kira-kira menurut antum apa? Hah? Suka, sama-sama suka. Kenapa? Karena keluar cairan dan laki-laki keluar cairan. Suka, sama-sama suka. Kecuali kalau diperkosa, dia nggak akan mengeluarkan cairan yang keluar dari kelenjar Bartolini, sehingga terjadilah perlukaan perlecetan. Subhanallah. Bagaimana dengan anus? Bagaimana dengan dubur? Yang nggak Allah ciptakan kelenjar-kelenjar semacam ini. Subhanallah. Coba. Nah, makanya Allah jelaskan, Rasulullah juga jelaskan, nggak malu-malu untuk disampaikan. Barakallahu fikum. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan pembahasan ini karena penting bagi umat Islam. Karena apa? Tibbun Nabawi bukan hanya herbal. Juga ada di sana dibahas bagaimana olahraganya Nabi, pilihan olahraganya Nabi, dari memanah, dari berkuda, dari berenang, ya, berlari, bergulat, ya. Kemudian apa hikmahnya? Kemudian Ibnu Qayyim juga menyebutkan bagaimana istirahatnya Nabi, bagaimana juga pola makannya Nabi, bagaimana juga Nabi memilih tempat tinggalnya. Nah, ini walaupun tidak bisa dikatakan sunnah ta'abbudiyah sebagiannya, tapi menjadi sunnah jibiliyah. Jika kita niatkan ingin kita miripkan dengan apa yang dilakukan Nabi, akan mendapat nilai pahala. Ya, kecuali jika di sana ada dalil nas itu adalah merupakan ibadah ta'abbudiyah, maka kita amalkan. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Begitu pula tentang hubungan intim. Dijelaskan
bagaimana Islam menjelaskan dan kedokteran Arab klasik menjelaskan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, faslun wa amal jima'u wal bah. Adapun jima' dan syahwat telah disebutkan dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sempurna petunjuk apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahfadhu bihi shihhah, dengan apa yang dicontohkan Nabi itu untuk menjaga kesehatan. Untuk menjaga kesehatan. Dan dengannya tatimmu bihi al-ladza was-surur an-nafs. Dengan hubungan intim sempurnalah kelezatan, kebahagiaan jiwa. Nah, kebahagiaan jiwa. Nah, makanya ini penting. Makanya kalau ada seorang laki-laki satu rumah dengan istri seorang wanita, tetapi wanita ini tidak melayani, maka tidak akan didapati sururun nafs. Ya, kebanggaan jiwa, kesenangan jiwa nggak didapat. Dia hanya melihat wanita ini halal bagi dia, tapi dia nggak bisa ngerasain. Ya, nggak bisa merasakan, hanya terpendam. Nah, makanya rahimakumullah, sebagaimana kita sampaikan, seorang wanita, seorang istri itu nggak bisa digantikan tugasnya sama ART. Ya, istri masak bisa diganti sama ART, istri nyuci bisa diganti, istri ngepel bisa diganti. Untuk urusan ranjang, ART gak bisa ganti urusan si suami. Makanya kalau si istri muqassar, ya, qasirah, si istri ini yaitu betul-betul tidak bisa melayani sang suami, ya, gak heran kalau si suami harus mencari ranjang yang lain. Kenapa? Karena khawatir dia terjatuh dalam perzinahan. Bisa jadi mencari ranjang lain hukumnya wajib kalau satu ini tidak bisa melayani. Kalau dia khawatir terjerumus dalam perzinahan. Makanya penting dijaga sururun nafs, ya, untuk menyenangkan jiwa itu penting. Jangan jadikan rumah tangga seperti apa? Jahannam. Isinya perang, tengkar terus. Jangan. Ketika sering bertengkar, maka saat itu cinta akan pudar. Ya, pertengkaran layaknya garam dalam makanan. Kalau dosisnya pas, dia semakin enak. Juga demikian, pertengkaran layaknya garam, maka garamnya jangan terlalu banyak. Kalau garamnya kebanyakan, rusaklah makanan. Kalau pertengkarannya terlalu sering, maka rumah tangga akan rusak. Nah, wa yahsulu bihi maqasiduhu allati wudi'a li ajliha, dan dihasilkan maksud-maksud dari hubungan intim, maksud-maksud dari nikah dengan hubungan intim. Fa innal jima' wudi'a fil asal li thalathati umurin hiya maqasiduhu al asliyah. Sesungguhnya hubungan intim, jima' itu ditujukan dari 3 perkara utama. 3 perkara yang utama ini. Ya, yang mana 3 ini adalah asal hukum dari hubungan intim untuk apa? Adapun selain dari 3 sangat banyak, tetapi 3 ini adalah raisiyah. 3 ini adalah yang paling utama. Kenapa seseorang melakukan hubungan intim? Ahaduha, yang pertama adalah hifdzun nasl. Tujuan hubungan intim adalah menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Wa dawamun naw' ila an tatakamala al-udda allati qaddarallahu buruzaha ila hadzal alam. Ya, yaitu untuk menjaga keturunan biar terus menerus kita dari turunan fulan. Makanya apa? Wa ja'alna qabaila lita'arafu bainakum. Dijadikan qabilah, suku-suku, turunan. Itu apa? Untuk saling kenal. Ya, untuk saling kenal, nasabnya kenal. Ini hikmahnya kenapa seorang lelaki jika nikah dengan istri, laki-lakinya cuma 1 dan wanitanya boleh lebih dari 1. Seandainya seorang wanita nikah dengan 4 suami, maka keturunannya nggak jelas. Sperma ini sperma siapa? Makanya fitrahnya 1 laki-laki dibolehkan dengan 4 wanita. Kenapa? Karena nasl turunan itu jelas.
Turunan itu jelas. Adapun di negeri India, satu wanita didatangi oleh 5 bersaudara. Satu wanita ini istrinya 5 saudara. Adik, kakak satu, kakak tua, itu istrinya semua cuma 1. Ini 5 orang laki-laki hubungan intim sama satu wanita. Ini kejahilan. Ya, bagaimana Islam mengajarkan begitu sempurnanya Islam, ya, sampai detail. Hifdzun nasl, menjaga turunan, ya, menjaga keturunan. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah." Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan kalian dari diri kalian sendiri. Di sini dalil tidak boleh seorang laki-laki, ya, menikahi laki-laki. Wanita dengan wanita. Min anfusikum azwaja. Dari diri kalian berpasang-pasangan. Lah kalau laki-laki sama laki-laki, wanita sama wanita, namanya bukan berpasangan. Ya. Kemudian di sini juga dalil, tidak boleh seorang laki-laki manusia menikahi wanita dari kalangan jin. Ya. Menikahi wanita dari kalangan jin. Karena dia apa? Bukan min anfusikum, bukan dari golongan kalian, tapi golongan dari jin. Nah, sebagian ulama, Syekh Muqbil membolehkan seorang laki-laki manusia menikahi jin. Ya. Adapun Syekh Muhammad Al-Imam mengharamkan demikian. Dan itu ijtihad mereka. Dan terjadi sebagian yang seperti ini. Terjadi di sekitar kita, daerah kita, manusia nikah dengan jin. Dari perbincangan para ulama, khilaf mereka, dan terjadi, ya. Dan wujudnya anaknya ada yang persis manusia, ada yang persis seperti jin, bulunya panjang dan lain sebagainya. Pernah kita disebutkan kisah oleh Syekh Fahad Al-Adni, ya. Syekh Fahad Al-Adni rahimahullah, beliau bercerita, ya, ada seseorang temannya ini diwasiati bapaknya agar tidak boleh masuk salah satu kamar. Ketika dari kecilnya nggak pernah tanya. Ketika umur 17 tahun anaknya tanya, "Kenapa Pak saya nggak boleh masuk kamar itu?" "Iya nggak boleh. Di kamar itu ada ibu kamu." Penasaran, namanya anak pengen ketemu ibunya karena sudah paham. Akhirnya dibuka kamarnya, ternyata ibunya rambutnya panjang, sedang makan kepala keledai. Itu ibunya. Dia nikah dengan jin, dan terjadi yang seperti ini. Nah, kemudian rahimakumullah, ini dalil Allah Subhanahu wa taala, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum. Allah ciptakan kalian dari diri kalian sendiri. Ya. Azwaja, berpasang-pasangan. Dari diri kalian manusia, bukan jin. Ya. Juga lawan jenisnya, bukan sesama jenis. Litaskunu ilaiha. Agar kalian tinggal bersama apa? Coba di sini ada ijazul Quran. Ada mukjizat kalimat Al-Quran. Lafaz Al-Quran. Coba Allah bilang apa? Litaskunu ilaiha. Kenapa Allah nggak bilang litaskunu ma'aha? Ini ada maknanya. Litaskunu ilaiha artinya apa? Kalian hidup bersama satu atap dengan pasangan hidup kalian dalam keadaan kalian saling mencinta. Ya. Kalau Allah bilang litaskunu ma'aha, artinya apa? Kalian hidup bareng, ya, tengkar terus silahkan. Makanya Allah nggak bilang litaskunu ma'aha, tapi Allah bilang litaskunu ilaiha. Kenapa? Biar hati kita dengan hati pasangan hidup kita saling masuk, saling mencinta. Jangan jadikan rumah seperti jahanam, bukan. Untuk apa? Saling mencinta. Kalau sering bertengkar, akan ada saatnya roh itu berpisah. Ada saatnya roh tadi berpisah. Ya, kalau sering bertengkar. Kenapa? Kalau nggak cocok. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, kasih sayang, wa rahmah. Nah, lemah lembut, ya, kasih sayang antara kalian. Nah, kemudian yang kedua, tujuan dari hubungan intim adalah ikhrajul ma'
alladhi yadurru ihtibasuhu wa ihtiqanuhu bi jumlatil badan. Kata beliau rahimahullah bahwasanya tujuan dari hubungan intim adalah mengeluarkan air, yaitu sperma. Ya. Sperma termasuk laki dan wanita. Yang mana air sperma ini yadurru ihtibasuh, jika nggak dikeluarkan akan menimbulkan bahaya. Ya, air sperma kalau tertahan di dalam tubuh kita, jika nggak dikeluarin akan menimbulkan bahaya. Wahtiqanuhu bi jumlatil badan, numpuk di tubuh kita. Sperma kira-kira sifatnya apa? Panas, dingin atau netral? Hah? Sifatnya panas. Ya, sperma sifatnya panas. Dan panas ini kalau numpuk di dalam tubuh, ya, akan menyebabkan masalah dalam tubuh. Akan kita sebutkan, dan ini akan menyebabkan, jika sperma tidak dikeluarkan, ya, akan menyebabkan tadakhum fil prostata, akan menyebabkan prostat itu bengkak. Ya, makanya prostat jika sering dipakai, terlalu sering, bengkak. Jika nggak pernah dipakai, bengkak. Makanya di tengah-tengah, khairul amr awsatiha, dipakai dengan dosisnya. Nah, dipakai dengan dosisnya. Nah, Nabi SAW ya mengejarkan bagaimana sempurnanya agama ini. Nanti akan kita sebutkan apa dampak sperma jika nggak dikeluarkan. Wallah, nggak terbetik di benak kita. Sperma kalau nggak dikeluarkan akan menimbulkan, masya Allah, ya, masalah-masalahnya sebagaimana beliau sebutkan. 6. Stres, depresi, kegilaan katanya. Iya. 6. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits. Tujuan yang ketiga adalah qada'ul watar. Qada'u al-watar. Apa itu qada'ul watar? Ay al-haja fiha ma'rubun wa hammah, yaitu kebutuhan yang sangat, ya, qada'ul watar itu kebutuhan yang sangat darurat, ya, super primer, bukan hanya primer. Hubungan intim itu kebutuhan super primer. Coba dulu aparat-aparat Rusia, aparat-aparat Nazi, ketika mereka berperang apa yang mereka lakukan? Mereka permisi bawa boneka wanita. Karena mereka gak ketemu istri-istri mereka. Untuk melampiaskan, mengeluarkan sperma mereka, boneka itu yang dibawa. Itu dari zamannya Nazi. Sudah ada, coba. Nah, demikian rahmatullah. Dan adapun jika bujangan gak dikeluarkan, bagaimana? Bujangan gak ada pelampiasan. Mau dinding, haram. Ya. Terus bujangan gimana kalau bujangan? Ya, makanya jadi apa? Jadi jomblo susah. Ini topiknya ini nyikat jomblo terus ini. Ya, jadi jomblo ini kalau sudah dia nggak dikeluarin, apa yang dilakukan? Tubuh ada mekanisme pertahanan tubuh. Dengan apa? Dijadikan dia mimpi basah. Ya, dia mimpi basah. Ya, adapun hukumnya istimna, adatus sirriyah haram. Hukumnya onani haram. Ya. Adapun Imam Syaukani mengatakan hukumnya onani diperbolehkan, daripada dia berbuat zina mending onani. Tetapi dibantah oleh Syekh Muqbil rahimahullah dengan kitabnya Bulughul Munah liman istuhilla al-istimna. Ya. Di situ Syekh Muqbil membantah haramnya onani kondisi kayak apapun. Haram. Nah, dan ini pendapat yang benar. Ya, pendapat yang benar. Makanya kalau bujangan nggak pengen nikah, ya, kalau kemampuan untuk mendatangi pasangan, pasti dia punya kemampuan. Rata-rata syahwat sudah besar, punya kemampuan. Apalagi di daerah yang banyak fitnah, banyak wanita berpakaian tapi telanjang. Apalagi di zaman sekarang gadget-gadget sudah mesti mata itu lewat, ya, hal-hal dari wanita-wanita.
Imam Nawawi, Masya Allah, meninggal sekitar umur 40-45 tahun. Dalam keadaan gak menikah, sibuk menuntut ilmu. Syekhul Islam, Masya Allah, gak menikah, sibuk menuntut ilmu. Iya, wanita zaman dulu gak sefitnah zaman sekarang. Kita bukan Imam Nawawi, kita bukan Syekhul Islam. Saya gak mau menikah, sama sibuk menuntut ilmu. Kayak apa kuatnya antum menuntut ilmu? Nah, demikian rahmatullah. Nah, fitnah di zaman sekarang dahsyat. Ya, fitnah zaman sekarang ya melazimkan seperti kita cepat nikah, ya. Nah, cepat nikah. Di Arab, di Yaman khususnya yang masih primitif, Islamnya primitif. Ya, waktu kita ke sono, HP aja jarang. TV aja masuk ke kampung-kampung jarang. Ya. Mereka menikahkan anak mereka dengan fitrah. 12 tahun sudah nikahin, coba. 12 tahun sudah dinikahin, ya, sampai subhanallah yang anak cerita antum, ya, sampai diceritain ini cerita pasien-pasien waktu itu, satu demi satu cerita keanehan-keanehan orang Arab Badu. Jadi cerita, habis dinikahin cerita, katanya kalau habis nikah punya anak, habis akad nikah sore-sore mereka tidur di ruang tamu, ada lapangan. Tidur-tiduran katanya kalau habis nikah kita punya anak. Mana anak kita? Padahal nggak ngapa-ngapain. Kemudian ada orang anak kecil main bola di lapangan, bolanya masuk ke pintu, anaknya masuk. Ini anak kita kali. Nah, ini kisah nyata. Ya, kenapa? Saking nggak pahamnya. Lah sekarang kata Kemensos, anak Indonesia setelah diteliti presentase umur 12 tahun 90% sudah lihat film porno. 12 tahun. Nah, ini tanggung jawab orang tua. Anak-anak jangan dibebaskan pegang HP. Ya. HP dipantau orang tua. Kalau enggak apa? Allah akan minta tanggung jawab antum semua. Hati-hati jangan pegang HP. Ya, wallah bahaya ini HP. Demikian rahmatullah jami'an. Ya. Begitu pula ya, ada teman kita yang di sana didapati ada seorang Indonesia ya yang kuliah di sana. Al-Ahqaf waktu itu kuliah di sana. Ya, salah satu universitas di Hadramaut. Waktu itu didatangi orang Badu. Orang Badu ini namanya Badu, rambutnya keriting, baunya agak-agak bau kambing. Ya, mandi setiap Jumat aja belum tentu. Bukan setiap hari, setiap Jumat aja belum tentu. Ya. Nah, dan kadang kalau di klinik kita, subhanallah akramakumullah, ke depan klinik, di luar tempat tunggu pipis seenaknya. Kenapa? Karena enggak, subhanallah, jauh dari Islam. Makanya Nabi memerintah apa? Untuk hijrah dari Badu ke daerah perkotaan. Karena jauh dari ilmu. Ya. Kemudian orang Badu ini datang kepada orang Indonesia. Ya, ya fulan, mau nggak nikah sama anakku? Oh, lihat penampilan mana mungkin bilang iya. Baju sudah jarang dicuci, baunya bau kambing. Oh, enggak, syukran jazakallah khair katanya. Nah, jangan nolak dulu. Kamu istikharah dulu. Setelah istikharah, berapa hari lagi saya datang. Ya, lihat anakku dulu. Ya, datanglah berapa hari kemudian, datang kepada anak ini. Kenapa? Karena orang Indonesia dilihat ini bahasanya lembut, akhlaknya baik. Jadi senang orang Badu ini. Kemudian diajaklah laki-laki Indonesia ini setelah istikharah ikut mengiyakan untuk melihat anak Badu. Ternyata anak Badu ini cantik sekali. Ya. Nah, kalau ada bunga desa ini bunga Badu. Nah, fasubhanallah, cocok. Terjadilah akad nikah setelahnya. Setelah akad nikah, teman-teman kuliahnya setiap hari tanya, gimana tadi malam? Lailatul dukhla, Lailatul urus. Ya. Sudah sukses nggak tadi malam? Nah, itu kebiasaan mereka. Sampai kalau kita di sana, kalau kita pikirnya aib ya, gimana tadi malam sukses nggak? Ah, masa tanya sampai kayak gini gitu? Ternyata adatnya mereka seperti demikian. Ternyata 1 bulan penuh jawaban orang Indonesia ini apa? Tidak sukses. Lah kenapa? Saya deketin dia lari. Saya mau pegang nih, dia lari. Saya kejar, lari kemana? Lari ke dapur. Saya kejar dapur, masuk kamar mandi mengunci diri. Akhirnya 1 bulan seperti itu dia nggak tahan, ya, dipulangkan ke bapaknya. Setelah dipulangkan ke bapaknya, apa kata bapaknya? Biarkan 1 minggu di sini, kami ajari anak kami. Ya,
Antum jangan sampai tanya bagaimana cara mengajarinya. As-su'al anil kaif bid'ah. Pertanyaan dari bagaimana itu bid'ah. Ya. Nah, fa subhanallah. Kemudian wanita ini dikembalikan ke suaminya, orang Indonesia. Kemudian kata orang Indonesia tanya, gimana? Subhanallah. Sehari dia minta 3 kali. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Barakallahu fiik. Taib, kita lanjutkan. Yang ketiga tadi, qada'ul watar, yaitu untuk menunaikan kebutuhan primer kita, super primer kita dengan hubungan intim. Wa nailul ladzah, dan untuk mendapatkan kelezatan. Ya, untuk mendapatkan kelezatan. Wa tamattu'u bin ni'mah, dan untuk yaitu merasakan nikmat, puas dengan yang dia rasakan. Wa hadhihi wahdaha hiyal fa'idah lati fil jannah, dan ini sendiri itu adalah faedah yang ada di jannah. Ya, di mana di surga nanti kita nggak ada keturunan, dan di surga nanti nggak ada sperma yang keluar, nggak ada keturunan, nggak ada sperma keluar, nggak ada orang ingusan, nggak ada orang keluar nanah, nggak ada orang pipis, nggak ada orang BAB, ya, nggak ada orang yang muntah, nggak ada. Jadi di jannah kalau kita makan kapan kita suka, nggak ada lapar, nggak ada kenyang, pokoknya makan. Terus makan seperti apa nggak ada, silakan. Di sini kita makan 1 mangkok es campur, udah enak. Di sana buat 1 dream, silakan diminum, ya. Nah, silakan. Dan nanti input yang masuk dalam perut kita, outputnya
adalah dari keringat-keringat kita. Yang keringat kita aromanya sangat wangi. Semoga kita termasuk dari ahlul jannah. Nah, kemudian rahimakumullah jami'an, Nabi SAW sudah bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada, yaitu pasangan kalian, kemaluan pasangan kalian, itu padanya sedekah. Ya, makanya niatkan. Kita ini apa? Menjadikan hubungan dengan istri itu hubungan yang baik. Makanya ketika apa? Termasuk husnul mu'asyarah az-zawjiyah, hubungan baik dengan istri, termasuk mendatangi istri dengan cara yang baik. Nanti akan dibahas. Dengan cara yang baik. Orang Badu, permisi ya. Orang Badu datangi istrinya, mereka kadang makan kot. Kot itu yang sampai bikin mabuk, ya, lebih kuat daripada ganja. Ya, dalam keadaan gigi kotor, nggak pernah gosok gigi, nggak mandi, ya, datangin istri, pokoknya datangin istri, nggak ada mesra-mesraan, nggak ada foreplay, ya, nggak ada al-la'bah, permainan dulu nggak ada. Kenapa? Sebagaimana sabda Nabi SAW, man bada jafa. Barang siapa tinggal di kampung Badu, maka dia orangnya bengis dan keras, nggak punya rahmah. Ya, makanya mereka ketika memperlakukan istri, ya enak aja gitu aja, gak ada mesra-mesraan, langsung aja. Ya, kenapa? Mereka bengis. Ya, mereka bengis. Orang Badu kebiasaan mereka, kalau istri mau melahirkan, gak dimanja-manja seperti istri kita. Orang Badu kalau istrinya mau ngelahirin, ini di negeri Yaman, di Yaman Utara, ya, orang Badu ini si istri sudah mau melahirkan, sudah terasa apa? Nyeri-nyeri, ya, sudah mules, ya, sudah kerasa mules. Apa yang dilakukan suami? Siap-siap bawa pakaian yang diperlukan, bawa kambing, naik ke gunung. Istrinya yang hamil sama naik ke gunung. Tujuannya apa? Naik ke gunung untuk menguatkan otot, untuk memudahkan jalur lahir semakin terbuka. Tujuannya bawa kambing apa? Sampai puncak kambingnya disembelih, dibakarin kambing, istrinya ngelahirin di atas gunung. Coba. Istri kita Masya Allah digendong. Oh istriku, suami siaga satu. Ini siaga satunya, kambing digeret sama suaminya, istrinya naik sendiri ke atas. Kenapa? Man bada jafa. Yang tinggal di kampung Badu keras, bengis. Ya, rahmanya sedikit. Ya. Nah, kemudian rahimakumullah, wa fudala'u al-atibba, para ahli-ahli kedokteran, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yarawna annal jannah. Nah, sebenarnya ada doa, ikhwani fillah. Ada doa yang kita harus hafal nih. Pendek sekali. Ya. Pendek sekali. Walaupun di sini bapak yang sudah sepuh-sepuh, tetap dong baca doa ini dong. Barangkali bisa nambah lagi. Jalannya bisa tegak. Yang tadinya tulang udah mungkuk, tambah lagi jadi tegak. Nah, doa yang diajarkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri nafsi, ya, wa min syarri qalbi, wa min syarri mani. Doa yang sangat indah, Masya Allah. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya pendengaranku, dari jeleknya penglihatanku, dari jeleknya jiwaku, dari jeleknya hatiku, dari jeleknya spermaku. Oh, ini penting dibaca. Ya, penting dibaca. Sperma langsung gerakannya kenceng sekali kan. Ada yang punya, kalau sperma yang jelek punya 2 ekor. Jadi jalannya dia lambat. Sperma yang cakep, kepala 1, ekor 1. Jadi jalannya kenceng. Nah, jalannya kenceng. Ada yang sperma lemes, jalan lembek, ekor 1 tapi loyo. Ya, ada yang spermanya sedikit. Ya, nggak mampu menembus ovum. Ya, udah kelepek-kelepek, nggak terjadi pembuahan. Ya, doanya kita hafal. Allahumma inni a'udzubika
min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri nafsi wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Siapa yang sudah hafal? Fadhal, yang sudah hafal. Fadhal. Sam'i wa min syarri basari wa min syarri nafsi wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Nah, itu dihafal ikhwan fillah. Barangkali ada yang masih, kenapa? Terus silakan. Dibacanya kapan? Doa-doa mustajabah. Ya. Doa-doa mustajabah. Barakallahu fikum. Nah, ajaibnya Masya Allah, kajian di musim pandemi sedikit. Ketika materi kayak gini musim pandemi, Masya Allah, rame nih kajiannya. Baik, barakallahu fikum. Nanti langsung dipraktekkan doa ini. Baik. Kemudian kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya para ahli kedokteran Arab klasik melihat bahwasanya jima itu adalah salah satu untuk penjagaan kesehatan. Jadi dalam Tibbun Nabawi, sebab-sebab menjaga kesehatan banyak. Pola makannya, gimana tidurnya, ya, gimana memilih pakaiannya disebutkan Ibnu Qayyim, gimana memilih tempat tinggalnya disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, bagaimana mengkombinasi makanan, bagaimana adab makan, bagaimana mengobati orang sakit, bagaimana ketika sengat kala jengking, ya, gimana cara biar nggak kena ain, biar nggak ngelempar ain, banyak kondisi untuk menjaga kesehatan. Nah, dan termasuk hubungan intim adalah salah satu sebab dari penjagaan kesehatan. Ya, orang yang hubungan intim, kalori yang terbakar seperti 2 kali mengitari lapangan sepak bola. Ya, termasuk apa? Bagus untuk bakar kalori. Ya, bagus untuk bakar kalori. Dan ada pun orang yang stres, depresi, kalori yang terbakar seperti 7 kali mengitari lapangan sepak bola. Tapi rahimahkumullah, hubungan intim kita katakan tadi nggak boleh ekstrem kanan, nggak boleh ekstrem kiri. Ekstrem kanan jumlahnya, misalkan, frekuensinya, misalkan, ya, atau ekstrem gayanya, naudzubillah. Nah, yang ekstrem kiri, dia betul-betul nggak melakukan aktivitas ini, ya, betul-betul nggak melakukan aktivitas seperti ini. Dan di sini disebutkan manfaat. Sebagaimana dalam kedokteran modern disebutkan, orang yang 1 pekannya hubungan intim 1 kali sampai 4 kali dalam 1 pekan, 1 kali sampai 4 kali, ya, diantaranya manfaatnya terjauhkan dari penyakit jantung. Ya, makanya kalau istri nggak mau melayani suami, suaminya jantungan. Nah, nahan terus, fitnah di luar merajalela, berpakaian tapi telanjang wanita banyak, pakaiannya you can see, ada pakaiannya transparan, ada pakaiannya ketat, ada pakaiannya mini, dengan segala macam seninya mereka, berpakaian tapi telanjang. Ya, terkadang ada orang berpakaian, nah ini berpakaian ketinggalan, ini lebih bahaya lagi. Dan terkadang ada orang ketika di hadapan khalayak umum, Masya Allah, lewat ada pakaian tapi telanjang, astagfirullah. Ketika lihat HP nggak istighfar. Ya, ketika istrinya tidur di sisinya, suaminya mukanya bercahaya karena lihat HP. Dan saat itu dia diuji oleh Allah, jujur apa enggak? Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya sebagaimana dikatakan syair Arab, la takun nafsaka amaman nas al-qadas wa fi khalwatika iblis. Jangan jadi kamu di hadapan manusia, kamu adalah orang yang suci, menundukkan pandangan. Wah, ini orang alim, wah ini ustadz, wah ini thalabul ilm, wah ini jenggotnya panjang, menundukkan pandangan mata. Ketika sendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti iblis. Naudzubillah. Ya, rahimakumullah, demikian. Ya. Nah, maka ini termasuk salah satu sebab untuk menjaga kesehatan. Ya.
Para ahli sudah menyebutkan, sebagian mereka menyebutkan ahlinya, ketika orang hubungan intim, bagaimana nggak menjaga kesehatan? Hormon epinefrin keluar, hormon kesenangan keluar. Antum lihat, orang yang jarang hubungan intim, orang yang jarang dilayani istrinya, orang yang sering bertengkar rumah tangga, lihat mukanya. Mukanya keriput, hitam, masam, gak bercahaya. Kenapa? Hormon kesenangan gak keluar. Dia nyimpen sedih. Coba, itu penting sekali. Makanya ajari istri-istri Anda untuk apa? Selalu mengapresiasi keinginan suami. Walaupun dia capek, dia lelah dengan tugas rumah tangga, tapi itu jihadnya kaum wanita. Nah, epinefrin keluar. Saking banyaknya epinefrin keluar, selesai hubungan intim langsung ngorok terkapar. Ketika ngorok terkapar, si istri jangan marahin, karena dia sedang fly, ya, sedang asyik, ya, dan itu memang fitrah, ya. Nah, itu adalah fitrah. Tetapi ya, sebagaimana kita dapati orang-orang Arab, masya Allah, yubarikumullah, Allah berikan mereka kekuatan, kromosomnya memang lain. Ya, udah kami ceritakan dulu, pasien kami datang, ada nggak obat penguat? Kenapa? Kamu impoten, kamu ejakulasi dini. Enggak, ini istri saya sehari minta 8 kali. Lah ini istrinya, ini ekstrem kanan nih, ya. Nah, kayak gini ini ekstrem kanan contoh. Tapi mereka memang kromosomnya kuat, ya, kromosomnya kuat. Makanya Sya'albani berkata, sebaik-baik kalian mencari jodoh dari negeri kalian sendiri, ya. Gak usah mau cari wanita Italia, ya. Gak usah mau cari wanita Prancis, ya. Gak usah mau cari wanita. Pertama kata Sya'albani apa? Adatnya beda, ya. Cara mengutarakan cinta juga beda, cara bermesraan juga beda, ya. Masakannya juga beda, ya. Adatnya mereka bertetangga juga beda. Makanya yang paling baik adalah dari negeri kalian sendiri. Itu kata Sya'albani rahimahullah. Dan itu sudah uji coba. Barakallahu fiik. Kemudian rahimakumullah jami'an, juga demikian, jika ekstrem kanan, apa yang terjadi? Ginjal kita itu layaknya plek, layaknya apa? Busi. Orang untuk menjadi hubungan intim kuat, busi percikan apinya harus besar, besar, ya. Tapi tatkala busi ini terlalu sering dipakai, akan semakin banyak tenaga yang hilang dari ginjal. Kalau orang sering hubungan intim, lihat matanya kabur, ya, rambut cepat beruban, kulit keriput, badan loyo. Kenapa? Terlalu ekstrim. Ini hikmahnya, ya. Sebaliknya, kalau nggak dikeluarin sama sekali, apinya membeludak sampai bodak-bodak rambutnya, kepanasan otaknya. Nah, dan akan menimbulkan efek samping. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala Jalinus. Coba, Ibnu Qayyim menukil dari Jalinus. Jalinus yaitu kedokteran Yunani, bahasanya Galen, ya. Ada Hippocrates, ada Galen. Dan Jalinus ini adalah termasuk dokter dari Yunani, sekitar tahun 129 sampai 216 Masehi, ya. Dan dia termasuk bapak kedokteran juga, dokter yang paling diagungkan di zamannya, ya, bahkan di alam semesta pada waktu itu. Dan dia waktu itu, ya, Jalinus mempelajari ilmu bedah. Operasi sudah dilakukan Jalinus, ilmu tasyrih, ilmu bedah membedah. Dan beliau sudah berfatwa, operasi atau ilmu bedah membedah adalah tindakan ekstrim. Makanya kalau ada penyakit-penyakit seperti kanker, jika bisa ditangani dengan pola makan, lebih baik pakai pola makan. Bedah adalah tindakan ekstrim. Ini kata Jalinus sendiri, yang dia termasuk ahli bedah yang pertama, ya. Dan Jalinus juga mempelajari ilmu fisiologi, yaitu fisiologis, ya, ilmu kedokteran, juga ilmu tentang penyakit-penyakit, juga membahas tentang organ-organ saraf, jihaz al-asabi. Juga dia
mempelajari ilmu falsafah wal mantiq. Makanya ahlul kalam di negeri kita ya banyak terimbas oleh siapa? Orang falsafat Yunani. Orang falsafat Yunani. Berkata Jalinus, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, berarti Ibnu Qayyim mengambil ilmu kedokteran juga dari kedokteran Yunani. Jalinus 129 Masehi ya. Al-ghalib ala jauharil mani an-naru wal hawa. Mayoritas unsur dari sperma itu adalah api dan udara. Api dan udara. Wa mizajuhu harun ratbun, dan campurannya sifatnya panas lembab. Dia panas, tapi karena ada cairan dia lembab. Panas lembab. Lianna kaunahu minad dam as-safi alladhi taqtadhi bihi al-a'dha al-asliyah. Kenapa? Sperma itu terangkai dari darah yang bersih. Ya. Dari darah yang bersih. Wa idza thabata fadlul mani fa'lam, di situ ada keutamaan sperma. Fa'lam annahu la yanbaghi ikhrajuhu illa fi talabin nasl. Kata beliau, ketahuilah sperma itu ya tidak pantas dikeluarkan kecuali untuk tujuannya untuk mendapatkan keturunan. Makanya wahai para jomblo jangan onani. Jangan dibuang-buang sperma. Ya, kecuali mimpi. Ya, kecuali mimpi halal. Tapi kalau permisi ada tuh seria onani, permisi mau pakai alat-alat yang dijual-jual di pasaran, ya, yang terkenal dengan alat-alat gitu-gituan SE bintang, ya. Nah, alhasil itu haram. Onani haram. Ya, ada tafsirnya, rinciannya. Onani haram baik bagi para jomblo atau para suami. Ya. Seorang suami kerja jauh dari istrinya, akhirnya dia onani, haram juga walaupun dia udah punya istri, haram. Ya, nah, dan sebagaimana kata Syekh Mukbil, haram. Adapun pendapat Syaukani bahwasanya dia halal ketika dibutuhkan daripada berbuat zina, itu dibantah oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Ketahuilah para hadirin rahimakumullah, onani tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Ya, dibantah oleh Syekh Mukbil. Onani nggak mendatangkan manfaat sedikit pun. Satu, ketika dia onani, pasti dia merasa berdosa. Jiwa semakin sakit. Bukan kenikmatan yang dia dapat, perasaan dosa. Berapa banyak orang-orang SMS ke Ana? Dia nggak menyebutin nama, wajar karena malu. Ustadz, Ana fulan-fulan. Ana baru menikah 1 bulan. Tapi afan Ustadz, ini efek yang kedua. Afan Ustadz, itu saya nggak bisa berdiri. Afan Ustadz, itu saya 1 menit 2 menit sudah keluar. Afan Ustadz, itu saya lembek. Dia bilang, saya adalah sebelumnya adalah orang yang sering onani sangat ekstrim. Coba, efeknya apa? Sudah dapat pasangan, sudah gak tertarik. Sudah dapat pasangan, itunya sudah gak kuat. Ya, subhanallah. Makanya apa? Segala sesuatu yang menyelisih syariat pasti ada bahayanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, apa yang terjadi? Pusing yang akan dia derita. Karena saraf yang dia lakukan sambil dia ada mental yang dia beban pada jiwanya, akhirnya pusing. Terus apa yang berikutnya? Lemes. Yang lebih ngeri lagi, dosa. Yang berikutnya, al-ma'siyah turithu ma'siyah ba'daha. Maksiat akan menggeret maksiat setelahnya. Onani sekali kok enak ya? Tambahi seminggu jadi 3 kali. Tambahi seminggu bisa 5 kali. Tambahi setiap hari. Akhirnya sampai ingin cari wanita betulan. Naudzubillah. Ya, makanya hati-hati. Ya, bagi bapak-bapak yang sudah nikah, sama onani haram. Satu perbuatan onani yang dihalalkan. Apa kira-kira bapak-bapak? Apa kira-kira? Dibantu istri. Itu halal. Ya, misalkan istri sedang haid, ya, sebagaimana fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, boleh nggak seorang lelaki mengapitkan organ vitalnya kepada organ anggota tubuh wanita
yang mungkin dia terangsang untuk melampiaskan syahwatnya, boleh. Dengan menggunakan tangan wanita, boleh. Coba. Ini kalau nggak kita sebutkan, akhirnya orang nggak berani melakukan, akhirnya cari yang haram. Coba. Makanya disebutkan di sini, perlu disampaikan, nggak usah malu. Di sini al-haq, dan itu yang diperbolehkan. Itu yang diperbolehkan. Barakallahu fikum. Dan sangat bahaya, sangat banyak sekali madharah dari onani. Madharah dari onani. Maka sekali-kali jangan dilakukan. Makanya di antara bimbingan Nabi SAW, ya, puasa. Dengan puasa. Ya. Karena puasa untuk memadamkan api syahwat. Ya, memadamkan api syahwat. Nah, dan kalau dia mengkhawatirkan pada diri dia terjerumus pada zina, walaupun dia puasa, dia masih nggak kuat, maka nikah bisa menjadi wajib bagi dia, dipercepat. Ya, dipercepat. Wallahu alam bishawab. Nah, au ikhraju al-muhtakin minhu, fa innahu idza dama ihtiqanu, kalau senantiasa sperma nggak dikeluarkan, tetap di dalam terus-menerus tertimbun, ahdatsa amradhan radiatan, akan menimbulkan penyakit yang buruk lagi jelek. Minha, di antaranya apa? Al-waswas wal junun, timbul waswas dan kegilaan. Waswas dan gila sifatnya panas. Kenapa? Karena sperma yang panas numpuk, panasnya memuncak sampai kepala, timbul waswas, timbul kegilaan. Nah, kemudian wasara, dan timbul penyakit ayan, kejang-kejang. Ya, kejang-kejang. Kenapa? Karena sering karena tertimbunnya sperma yang sifatnya panas. Wa ghairu dzalik. Wa qad yubri'u isti'maluhu min hadhil amrad katsira. Ya. Fa innahu idza tala ihtibasu fasada wastahala ila kaifiyatin summiyatin tujibu amradan radiatan kama dzakarna. Kenapa? Kalau sperma enggak dikeluarin, maka dia di dalam tubuh sperma ini akan berubah menjadi apa? Menjadi kaifiyah summiyah tujibu amradan radi'ah. Sperma tadi berubah menjadi apa? Jadi beracun. Ya, jadi beracun. Walidzalika tadfa'uhu at-tabi'atu bil ihtilam. Oleh karena itu, kadang dilawan dengan apa? Dengan mimpi basah. Ya, dengan mimpi basah. Mimpi basah antum hubungan dengan wanita. Halal, nggak haram, hanya mimpi kok. Nah, cuma antum mandi aja, ya, mandi. Tapi kalau antum dalam mimpi nggak ada tanda-tanda keluar cairan sperma, nggak perlu mandi besar. Mandi besar itu kalau ada apa? Keluar sperma. Kenapa? Kalau keluar sperma berarti ada inzal, ada istimta, ada istilahnya apa? Ejakulasi dini. Ada ketika ejakulasi dia merasakan betul-betul nikmat. Saat itu namanya istimta, ketika keluar, ya. Tapi kalau di permisi di pakaian dalamnya dia mimpi telah mendatangi wanita, tapi di pakaian dalamnya nggak ada apa-apa, nggak perlu mandi, ya, nggak perlu mandi. Kalau antum bangun nggak ingat mimpinya apa-apa, tiba-tiba dapat, tetap mandi. Nah, ini kalau tadi ya mimpi mendatangi wanita itu nikmat, bisa mandi tetap. Ya, kalau sekarang apa? Gak mimpi, gak kerasa mimpi apa-apa, tiba-tiba dapat. Nah, ini mandi. Nah, kecapean bisa karena kedinginan, kecapean, biasanya timbul seperti itu. Ya, keluar dengan sendirinya. Nah, dan Ali bin Abi Thalib pernah mengirim salah satu sahabatnya untuk bertanya kepada Nabi. Ya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu adalah mengalami penyakit namanya apa? Penyakit yang sering keluar cairan madhi. Ali bin Abi Thalib sering keluar cairan madhi. Makanya tanya kepada Nabi. Ya, keluar cairan madhi. Kadang ada sebagian orang sering apa? Keluar cairan madhi, keluar dengan sendirinya. Keluar dengan sendirinya. Kalau orang-orang nggak keluar dengan sendirinya, madhi itu keluar kapan kira-kira? Ketika ada syahwat. Ya, melihat suatu yang haram untuk dilihat, dia lihat, keluar. Nah, keluar, dan itu termasuk najis. Ya, najis, ya. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan sedikit lagi.
Walidzalika tadfa'uhu at-tabi'atu bil ihtilam. Makanya kalau sudah numpuk dan akan mengkhawatirkan timbul racun, dibuang dengan cara mimpi. Ini makanya apa? Apa tadi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Enggak dibiarkan sperma itu numpuk. Sama Allah dijadikan organ ini ada alarmnya. Dibikin mimpi keluar biar enggak berbahaya. Biar enggak berbahaya. Nah, barakallahu fikum, insyaallah sampai di sini saja. Mungkin ada pertanyaan. Ini kayaknya kajian ini menjadi sekitar 4 kali pertemuan nih. Nah, masih panjang nih. Taib. Insyaallah sampai di sini. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila wanita yang sudah menopause, apakah hasrat untuk berjima berkurang? Iya. Wanita yang sudah menopause biasanya ikut berkurang hasratnya. Ya, hasratnya ikut berkurang. Apa bermasalah jika berjima dalam hal kejiwaan? Apakah bermasalah jika berjima dalam hal kejiwaan dalam fisik? Kejiwaan dan fisik. Nah, apakah bermasalah jika berjima dalam hal ada masalah kejiwa? Gimana? Nah, barakallahu fik, seorang wanita yang salehah, walaupun dia nggak punya hasrat, dia memasrahkan untuk didatangi suaminya. Dan itu jihadnya mereka. Ya, memuaskan suaminya. Kadang sebagian wanita ingin menjalankan ibadah ini, ingin menyenangkan suami, dia pura-pura enak padahal biasa aja wanita itu. Karena sudah menopause. Pura-pura seperti malam pertama gitu kan. Ya, padahal sudah menopause. Enggak masalah. Yang penting apa? Kadang apa? Sang suami merasa puas tatkala si istri ada efek ketika permisi dirangsang oleh si suami. Ya, walaupun si wanita nggak berhasrat. Tapi apa? Itu wujud untuk apa? Menumbuhkan cinta. Wujud untuk menumbuhkan cinta dan ibadah bagi si wanita. Ya, ingin menjadikan suami itu puas. Suami betul-betul puas dan tidak kecewa. Ya, dan tidak kecewa. Ya, sebagian wanita muqassar, qasirah. Sebagian wanita nggak peduli. Ya, datang nggak datang urusan kamu. Memangnya nikah ini hanya untuk ini aja. Lah memang untuk ini kok nikah. Mau apa lagi? Nah, ini yang penting. Ya, nikah memang untuk seperti ini. Maka perlu disadari mindset seorang wanita. Mindset seorang wanita. Kalau misalnya wanitanya menopause, Mas, terus terang aku sudah tidak kuat, Mas, katanya. Gimana kalau aku carikan lagi? Wah, ini dah, Masya Allah, dah. Allahumma barik ini. Nah, barakallah fik. Ada pertanyaan lain? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin menanyakan supaya kita tidak ekstrim itu waktunya berapa menit yang normalnya untuk berhubungan sama istri. Masya Allah, pertanyaan bagus nih. Jadi rahimakumullah. Jadi tadi standar umum rata-rata orang hubungan intim sepekan 1 kali sampai 4 kali bagus untuk menjaga jantung. Tapi perlu lihat umur. Tetap lihat umur. Bapak ada umurnya 60. 1 pekan belum tentu. 1 bulan belum tentu. Nah, barakallahu fiik. Jadi tergantung umur. Sel-sel kekuatan organnya beda, jantung juga beda. Ya. Jantung juga beda. Kemudian frekuensi juga beda. Adapun masalah waktu yang paling bagus direkomendasi adalah setelah sholat fajar. Dan waktu yang paling bagus lagi setelah sholat fajar hari Jumat. Sunnah yang dilupakan. Ya, mendatangi istrinya di pagi hari,
ya, apalagi setelah sholat fajar hubungan intim terus langsung ke masjid, itu paling sempurna, ya, paling sempurna. Dan semua terlihat kondisi masing-masing. Kalau nggak punya anak, ya setiap waktu bisa. Nah, kalau anaknya satu tinggal dititipin, ya, sama ibunya di lantai 1, ya. Nah, kalau anaknya banyak, ya demikian apa? Lihat kondisi. Dan untuk mengkondisikan perlu apa? Perlu komunikasi. Ketika di jalan, Dek, nanti aku pingin ya. Nah, tolong kondisikan anak-anak ya. Oh ya, nanti aku tidurin dulu nanti anak-anak. Nanti aku siapin. Jangan lupa dandan ya. Penting kayak gitu, SMS penting. Ya, jangan langsung datang buka pintu, udah pokoknya aku kepingin. Enggak. Perlu dengan tahap. Ya, dan Rasulullah orangnya mesra. Ya, Rasulullah orangnya sangat mesra dengan istri-istri mereka. Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlikum. Ya, khairukum khairukum li ahlikum, khairun li ahlikum, wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarga, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, maka apa? Lihat kondisi masing-masing. Kondisi masing-masing beda. Rumahnya, di rumah ada siapa saja, ada mungkin ada bapak ibunya, ada anaknya, ya, lihat kondisi masing-masing. Barakallahu fiik. Dan termasuk bimbingan dari para ulama, ketika hubungan intim jangan sampai ada anak kecil di situ, ya, karena suara bapak ibunya akan masuk terangsang, ya, di dalam kepalanya dia terbetik. Sampai terjadi salah satu pengakuan dari salah satu pasien kita di Yaman, ada anak masih 4 tahun, laki dan perempuan, di pinggir kebun tindis-tindisan. Ngapain kamu lakukan kayak gini? Bapak ibuku kayak gini. Padahal anak ini hanya main-main, pakai baju, nggak paham, cuma gitu-gituan aja. Kenapa kayak gini? Karena bapak ibuku seperti ini. Coba. Nah, oleh karena itu apa? Pinter-pinter cari waktu. Barakallahu fikum. Insya Allah cukup. Pertanyaan terakhir insya Allah. Nah, ada pertanyaan. Ada orang yang mau nikah lagi nih, pertanyaan. Nah, karena beliau mau nambahin insya Allah. Nah, jadi kalau istrinya lebih dari 1, bagaimana? Kita bahas di pertemuan berikutnya, syarat-syarat poligami. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan, ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa, Allah nggak malu untuk menyampaikan al-haq. Kita sampaikan al-haq dan faedah. Kenyataannya ada beberapa faedah yang kita belum ketahui, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.